Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali, terutama kepada adindaku berdua. Pada hari ini salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan jodohnya oleh Allah. Lebih-lebih lagi saudaraku Hermayanto, begitu jauhnya dari Gunung Kumbang ke sini. Saya baru tadi buka lagi, oh ternyata dari Gunung Kumbang. Tapi itulah yang namanya jodoh. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Kemudian tak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabatnya, begitu juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada beliau, nantinya kita diberikan syafaat oleh beliau, yang mana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama kepada saudaraku berdua, sebenarnya apa yang saya sampaikan nantinya ini saudaraku sudah tahu, cuma artinya kita saling mengingatkan, karena yang namanya manusia punya kekurangan tapi juga punya kelebihan. Begitu juga namanya suami istri, punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Dan yang namanya jodoh, saya katakan tadi, adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, dan memang kita diperintahkan berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat pada saat Siti Hajar telah melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim langsung pergi, meninggalkan istri dan anaknya hanya berdua di situ, di mana tempat itu adalah tempat yang sangat gersang sekali, tidak ada air. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam mau meninggalkan, maka Siti Hajar mengejar. Siti Hajar mengatakan, "Kenapa engkau tinggalkan kami?" Sampai ketiga kalinya Siti Hajar mengatakan, maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya, itu adalah perintah Tuhan." Maka Siti Hajar mengatakan, "Silakan pergi." Pada saat itu Siti Hajar pusing, tidak ada air. Maka disitulah tempatnya Allah Subhanahu wa taala memulai pengajaran kepada kita sebagai manusia, sebagai cucu dari Adam alaihissalam, sekaligus cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kita termasuk cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj di langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim, dan langsung Nabi Ibrahim mengatakan, "Waalaikumsalam, hai cucuku." Pada saat itu Siti Hajar mencari air, mulai dari Safa sampai Marwah sampai 7 kali. Beliau sudah berusaha dan Allah melihat usaha daripada Siti Hajar, maka Allah memberikan air di bawah kaki daripada Nabi Ismail alaihissalam. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran ini kita bisa mengambil hikmah bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu telah memerintahkan kepada kita senantiasa berusaha. Apapun itu kita disuruh untuk berusaha. Namun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan saudaraku dari Bulukumba. Sudah berusaha dan pada akhirnya jodohnya adalah perempuan yang ada di Selayar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang namanya ijab kabul itu adalah merupakan penyerahan wali kepada calon suami. Wali mengatakan saya nikahkan, maka calon suami mengatakan saya terima, maka menjadilah sebagai seorang suami. Saudaraku, walinya tadi menyerahkan saudaranya, bukan berarti bahwa dia tidak bisa menuntun lagi, bukan berarti tidak bisa memberikan nafkah lagi. Orang tuanya bukan berarti tidak bisa lagi memberikan nafkah, tetapi itu merupakan kewajibannya untuk menikahkan. Sama dengan Rasulullah SAW, setelah dia menikahkan anaknya Fatimah, langsung mengatakan, "Hei Ali, Fatimah itu adalah anak saya." Spontan kata Ali, "Ya Rasulullah, walaupun engkau tidak dikasih tahu saya sudah tahu ya Rasulullah. Apalagi kita kan sepupu. Masa saya tidak tahu?" Kata Rasulullah, "Hai Ali, apakah engkau sudah tahu maksud saya? Banyak hal terkandung di dalamnya apa yang saya ucapkan, hai Ali. Anak saya itu adalah merupakan kesayangan saya. Tuntunlah dengan baik." Begitulah orang tuanya menyerahkan, walinya menyerahkan kepada kita sebagai suami, dan kita terima dengan baik. Dan yang kita terima bukan hanya kebaikan, karena yang namanya manusia, termasuk istri, ada kekurangan tapi ada juga kelebihan. Kita terima semuanya, kelebihan dan kekurangannya. Karena yang di sampingmu itu bukanlah bidadari. Beliau adalah merupakan manusia biasa yang punya kekurangan tapi punya kelebihan. Begitu juga sebaliknya. Yang di samping itu adalah manusia biasa, bukan malaikat, yang punya kelebihan dan punya kekurangan. Oleh sebab itu dalam rumah tangga bukan berarti yang namanya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak ada persoalan. Karena yang namanya rumah tangga semua ada persoalan. Termasuk daripada rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada persoalan-persoalan. Tapi Rasulullah senantiasa merahasiakan persoalan dalam rumah tangganya. Yang tahu itu adalah hanya istri dan beliau. Didatangi oleh Umar bersamaan dan didatangi oleh Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan, "Hai sahabatku berdua, duduk di sampingku." Barulah Rasulullah menyampaikan, "Hai para sahabatku, apa yang engkau mau adukan, itu juga saya alami terhadap anak-anak kalian." Kenapa Rasulullah menyampaikan anak-anak kalian? Karena Rasulullah memperistri anaknya Umar, Rasulullah juga memperistri anaknya Abu Bakar. Kata Rasulullah, apa yang engkau alami, saya juga alami terhadap istri-istri saya. Ada masalah di dalam rumah tangga saya, tapi itu saya rahasiakan. Begitulah dalam rumah tangga kita senantiasa mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Mati untuk dihargai. Tetapi itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai anak, sebagai menantu. Itu senantiasa menghargai dan menghormati mereka. Dan itu adalah merupakan salah satu jalan untuk mencapai yang namanya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Terakhir, saya ajak kepada kita semua yang hadir, karena yang paling diharapkan mempelai adalah doa kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jama' bainal arusyaini kama ajma'ta Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama 'allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa barik lahumma kama barakta ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perkenankanlah kami, jadikanlah rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana Engkau berikan rumah tangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah keturunan yang saleh dan salihah, sebagaimana Engkau memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, limpahkanlah rizkinya sebagaimana Engkau limpahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.